Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan peranan generasi milenial dalam penguatan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sangat penting. Perkembangan teknologi memungkinkan setiap orang mudah dalam mengakses informasi dan dari sinilah mudahnya paham radikal masuk dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kepala Yudian Wahyudi mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan ideologi harus ditegakkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk di kalangan generasi milenial. 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, hari di mana Indonesia telah mempertahankan ideologinya setelah gerakan 30 September 1965. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini memiliki makna yang berarti, mengingat kondisi Indonesia yang cukup spesial di tengah terpaan isu-isu perpecahan. Selain itu, Pancasila juga tengah menghadapi tantangan era milenial, era kekinian, kemajuan teknologi dan media sosial yang membuai kaum-kaum muda hingga hampir lupa nilai-nilai luhur Pancasila. Pembentukan UKP PIP oleh pemerintah sebagai upaya membawa Pancasila masuk ke era tersebut, memasukkan nilai-nilai Pancasila pada generasi-generasi milenial melalui perkembangan teknologi dan media sosial, berharap Pancasila bisa menjadi gaya hidup. Disitulah peran pemuda Indonesia dibutuhkan, menggali ulang potensi teologis, filosofis, historis, politis, dan pondasi yuridis tentang Pancasila di tengah era generasi milenial. Nilai-nilai luhur Pancasila harus mampu membumi dengan pemuda di era milenial ini. Iya, dan pemerintah melalui UKP Pancasila mencoba menyentuh generasi milenial dengan karya dan teknologi. Dengan upaya itu, Pancasila diharapkan menjadi gaya hidup pemuda. Problemnya adalah bagaimana yang sudah ada dalam diri kita itu dikuatkan kembali, gitu. Nilai-nilai luhur itu dikuatkan kembali supaya lebih tercermin gitu loh. Iya, kalau untuk bisa mengamalkan Pancasila banyak elemen yang bertanggung jawab urusan itu. Misalnya negara gitu ya, negara membentuk UKP, PIP itu salah satu kewajiban negara untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila supaya bisa diamalkan, diaktualisasikan. Tapi itu bukan hanya tergantung oleh negara aja, masyarakat juga ikut serta. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, penggunaan formula tepat dalam penanaman nilai-nilai Pancasila pada semua lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial, menjadi tantangan tersendiri. Generasi milenial kini berada di usia produktif yang memiliki peranan penting untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Berkembang pesatnya globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi ini unggul dalam hal kreativitas dan kemudahan dalam menghubungkan dirinya dengan dunia luar dirinya. Sayangnya, keunggulan ini banyak dilihat milenial sebagai sesuatu yang membuka ruang untuk menginginkan segalanya serba instan, dan interaksi antar budaya yang terbuka mengakibatkan generasi ini mudah dipengaruhi oleh pikiran dan perilakunya. Perilakunya dinamis dan fleksibel, maka di titik inilah Pancasila relevan dan berperan penting untuk kita sebagai generasi milenial. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah belah kedaulatan bangsa Indonesia. Generasi milenial saat ini merupakan motor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, generasi milenial Indonesia harus tetap berpedoman pada Pancasila agar tidak tergerus oleh penyimpangan ideologi. Dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebaiknya harus berbasis digital sebagai alat yang efektif untuk kita sebagai generasi milenial. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai-nilai tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Beberapa strategi baru perlu diterapkan agar Pancasila dapat dipahami dan diterapkan di generasi saat ini. Contohnya dengan memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada. Pemerintah juga bisa memanfaatkan sejumlah influencer di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini, Pancasila bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai selera generasi milenial. Membangun semangat kebinekaan juga merupakan strategi yang dapat diterapkan saat ini. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan, perlakuan sama terhadap berbagai komunitas, serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia harus ada dalam setiap kebijakan.
Strategi selanjutnya adalah penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Nilai Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia, maka kearifan lokal tidak bisa dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.